Halo semuanya, selamat datang di channel Yepa Movie. Di sini admin akan membahas cerita novel Donghua Swallowed Star season ketiga. Video ini akan mengandung full spoiler. Tanpa perlu basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di dalam laut, Lao Feng dan 5 orang lainnya bergegas ke bawah. Lao Feng memiliki baju besi kontak awan dan 5 orang lainnya memiliki set armor dewa hitam yang melindungi tubuh mereka, memungkinkan mereka untuk menuju jauh di bawah air. Lao Feng, monster Golden Star Behemoth itu saat ini berada di 1200 meter di bawah permukaan. Bukankah kita akan membangunkannya? Jika kita terlalu dekat, apakah dia tidak akan mengganggu Anda saat Anda melepaskan teknik Anda? Ucap Tripati Singh dari India. 4 lainnya juga memandang Lao Feng menunggu jawaban. Karena Lao Feng adalah pemimpin misi ini, mereka tidak tahu teknik rahasia apa yang akan digunakan. Jangan khawatir, jawab Lao Feng. Dengan pikirannya, penjaga perak cair yang mengenakan baju perang berwarna hitam muncul di samping mereka. 5 orang lainnya terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari Liquid Silver Guard. Hanya dengan melihat wajahnya, mereka menyimpulkan ini bukan manusia sungguhan, dan itu adalah orang yang menyelamatkan Hong dan Lei Shen sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dari runtuhan gunung, ucap Lao Feng saat dia mendarat di dasar laut. 5 orang itu mengikuti. Kalian perintahkan autojet untuk datang ke sini, ucap Lao Feng dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Tanya semua orang. Autojet itu memang mampu terbang dan pergi ke bawah air, tapi mengapa harus memerintahkannya untuk datang ke sini? Saat aku menggunakan teknik ini, kalian semua akan mati. Aku akan memasukkan tubuhmu ke dalam autojet untuk pergi dari sini. Sedangkan untukku, aku akan segera memulai pertarunganku dengan monster yang menelan, atau Golden Star Behemoth, ucap Lao Feng. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka mengerti bahwa dalam pertempuran ini, mereka hanyalah pion pengorbanan untuk memungkinkan Lao Feng menjadi sangat kuat dalam waktu yang singkat. Dan Lao Feng bisa mati bahkan tanpa meninggalkan tubuh. Dari ketinggian di langit, sebuah mobil jet dengan cepat menuju ke dasar laut, mencapai dengan sangat cepat. Duduklah, tutup matamu, ingat, jangan melawan, ucap Lao Feng dengan serius. Dimengerti, jawab semua orang. Mo Henderson, Ashburn, Tripati Singh, Jiai, dan Sokolov, 5 orang ini saling pandang. Wajah mereka masing-masing memiliki senyuman aneh. Senyuman yang memegang kekuatan yang mampu mengguncang jiwa orang. Kelimanya duduk bersila. 5 ditambah Lao Feng menjadi total 6 orang. Mereka membentuk poin-poin dari ritual pengorbanan teknik rahasia. Mari kita mulai. Lao Feng menutup matanya. Dalam benaknya ada total 3 planet mini, dan di tengahnya, planet mini adalah salah satu yang muncul ketika dia mencapai Star Traveler level 1. 2 lainnya masing-masing ketika dia mencapai level 2 dan 3. Kedua planet itu mengorbit mengelilingi bagian tengah, seperti bumi yang mengelilingi matahari. Yang di tengah adalah yang terbesar. 3 planet mini semuanya seluruhnya berwarna merah. 3 planet mini memancarkan benang kabut merah, memenuhi seluruh ruangan dalam kesadarannya. Tower of Void, menara merah darah, ruang di dalamnya, sangat luas seperti alam semesta. 3 planet mini Lao Feng ada di dalamnya. 5 benang merah darah terbang keluar dari menara Void, meninggalkan tubuh Lao Feng. Hal yang aneh adalah di dunia fisik, benang roh ini transparan. 5 benang ruh segera memasuki kesadaran Mo Henderson, Ashburn, Tripati Singh, Jiai, dan Sokolov. Gemuruh, 5 jiwa segera mulai mengorbankan. Di dasar laut, 6 pria duduk bersila ketika 5 jiwa mulai membakar. Tubuh mereka mulai memancarkan getaran tak terbentuk. Sejumlah besar energi roh di bawah kendali tepat Lao Feng mulai mengikuti gelombang ke pusat Lao Feng dan masuk ke dalam menara kekosongan kesadarannya. Kekuatan hidup 5 orang itu menurun dengan cepat. Kekuatan hidup Lao Feng meningkat pesat, namun 5 orang yang mengorbankan diri mereka semua tersenyum. Beralih ke Eropa, tepatnya pangkalan Paris. Layar besar digantung di jalanan.
6 orang telah menghentikan pergerakan di dasar laut. Yang berada di tengah Laufeng, kekuatan hidupnya adalah yang terkuat. Yang berikutnya adalah Esbern. Laporan siaran bergema di seberang jalan. Berkumpul di sana banyak pria dan wanita Eropa. Semuanya terpaku pada layar. Kekuatan hidup mereka menurun. Kekuatan hidup Mo Henderson, Esbern, Tripati Singh, Jiayi, dan Sokolov menurun drastis. Kekuatan hidup Laufeng meningkat dengan cepat. Di layar, siluet yang mewakili 6, 5 diantaranya dengan cepat mulai kabur. Siluet Laufeng terus menjadi lebih jelas. Mendadak, 5 siluet lenyap. Jelas aparat tidak bisa mendeteksi kekuatan hidup lagi. Oh Tuhan, banyak orang di jalanan tidak bisa membantu, tetapi menutupi wajah mereka. Mereka tahu begitu kekuatan hidup mereka lenyap, itu berarti kematian. Ini adalah autojet milik Mo Henderson, sudah keluar dari laut. Menurut sumber saya, autojet saat ini memiliki 5 badan di dalamnya. Mo Henderson, Esbern, Tripati Singh, Jiayi, dan Sokolov. Ini 5 pahlawan. Mereka demi kemanusiaan telah mengorbankan diri mereka sendiri. Harap selalu ingat mereka. Laufeng, teriak orang-orang. Laufeng sedang menuju ke monster Golden Star Behemoth. Suara-suara itu mulai menjadi tegang dan gugup. Di layar, kekuatan hidup yang mewakili Laufeng dengan cepat menuju lebih dalam, menutup dengan sinyal monster Golden Star Behemoth yang tak tertandingi. Mari kita berdoa, ucap semua orang. Berdoa agar Laufeng muncul sebagai pemenang. Di jalanan, semua orang berpegangan tangan ke dada melihat ke layar. Pada saat itu, banyak orang di seluruh dunia yang berdoa, berharap kemenangan akan datang. Lapisan batuan di bawah dasar laut. Laufeng dengan cepat menuju ke bawah. 800 meter, 600 meter, 400 meter, 300 meter. Babata terus-menerus melaporkan jarak antara Laufeng dengan monster Golden Star Behemoth. 200 meter, Laufeng dengan keras berhenti. Lapisan batuan di sekitarnya pecah. Golden Star Behemoth, mati! Ucap Laufeng ganas dan bersinar. Dalam kesadarannya, menara Void yang sangat besar, 2 planet mini sedang mengorbit di sekitar planet pusat. Tiba-tiba, 3 planet mini tiba-tiba menjadi bola api. Berbicara dengan benar, itu adalah kabut merah dalam jumlah besar yang keluar dari planet mini, memasuki menara Void. Kekuatan yang awalnya dikumpulkan dari 5 prajurit yang kuat, membuat menara Void yang sangat mempesona mulai berputar dengan ganas. Rotasi tanpa henti. Ini membuat seluruh menara Void terlihat seperti kabur. Ujung-ujung pagoda tiba-tiba menghasilkan titik berkilau yang menyilaukan. Kerja keras bertahun-tahun, semuanya hilang. Di dalam ruang manset, Babata duduk di kursi, menggelengkan kepala. Kuharap semoga bisa seperti Hong dan Leisen, setidaknya pertahankan semacam fondasi, dan masuki koma sesudahnya. Setidaknya dengan cara itu dia tidak akan mati, ucap Babata. Laufeng bisa merasakan dirinya semakin lemah. Pergilah, sebuah Tower of the Void yang tidak terlihat oleh mata telanjang diputar untuk membentuk kerucut, mengebor jarak 200 meter. Dalam contoh yang langsung menuju ke tubuh Golden Star Behemoth. Monster yang marah itu meraung. Laut bergemuruh, lapisan batu di sekitarnya meledak dengan keras. Laufeng bisa melihat monster Golden Star Behemoth itu menatap dengan marah padanya. Namun 2 penjaga perak. Laufeng bisa melihat monster Golden Star Behemoth itu menatap marah padanya. Namun 2 penjaga perak cair melindungi tubuh Laufeng. Kesadaran monster itu bukan di kepalanya. Ekspresi Laufeng berubah. Tower of the Void telah menerobos kepala binatang buas itu. Tidak ada jiwa di sana. Laufeng akhirnya mengerti mengapa meledakkan kepala tidak membunuhnya. Itu karena binatang bertanduk emas ini atau Golden Star Behemoth berbeda dari manusia dan juga dari monster lain. Kesadarannya, jiwanya tidak berada di bagian kepala. Pada saat itu, menara kekosongan dengan cepat turun ke bagian leher, memasuki bagian dalam tubuh binatang bertanduk emas. Tower of the Void menyapu semuanya. Ke menara Void yang berbentuk energi roh, ke daging, dan darah yang tidak memiliki cara untuk menghentikannya.
Ini, di dalam tubuh binatang bertanduk emas itu sebenarnya ada sesuatu yang memancarkan cahaya keemasan, berukuran sekitar 20 cm atau lebih. Bola kristal transparan. Bola kristal memiliki ukiran emas rumit yang tak terhitung jumlahnya. Ukiran ini memancarkan sinar cahaya keemasan. Ketika menara kekosongan Lo Feng lewat, ia merasakan perlawanan yang kuat. Jiwa itu ada di dalam, ucap Lo Feng. Menara void yang berputar menghantam bola kristal dengan keras. Golden Star Behemoth meraung di dalamnya lapisan batu. Sayap bersisiknya sangat tajam, mereka menjadi dua pedang besar, cakarnya lebih cepat dan lebih tajam. Ekornya sangat kuat. Pada saat itu, mereka semua dengan ganas menyerang tubuh level. Golden Star Behemoth meraung di dalam lapisan batu. Sayap bersisiknya sangat tajam, mereka menjadi dua pedang besar. Cakarnya lebih cepat dan lebih tajam. Ekornya sangat kuat. Pada saat itu, mereka semua dengan ganas menyerang tubuh Lo Feng. Kedua penjaga perak cair mengerahkan segalanya dalam bertahan. Tidak bagus, pertahanan spiritual terlalu kuat. Ekspresi Lo Feng berubah. Ekspresi Lo Feng tiba-tiba menjadi jahat, menggertakkan gigi. Aku akan memberikan yang terbaik, ucap Lo Feng. 3 planet mini yang terlihat dengan mata telanjang terbang keluar dari kesadaran Lo Feng. Kesadaran Lo Feng meninggalkan fondasinya, segera mulai runtuh. Tidak, Lo Feng, tidak. Di dalam ruang mindset, Babata pucat karena shock. Hong dan Lesen mungkin telah membakar jiwa, tetapi mereka tidak pernah membiarkan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Lo Feng benar-benar telah menyerahkan tubuh fisiknya, memasukkan seluruh jiwanya ke menara kekosongan. Dengan cara ini, itu mirip dengan tidak ada jalan keluar setelahnya. Dengan cara ini serangannya pasti akan menjadi yang terkuat. Namun bahkan jika dia berhasil, kesadaran tubuh aslinya akan hancur. Dia tidak akan bisa kembali. Mati, ucap Babata. Keinginan Lo Feng memiliki kekokohan dan kegilaan yang tak tertandingi. Seluruh jiwanya telah bergabung dengan Tower of the Void. Tower of the Void menjadi kerucut tajam, menusuk dengan liar ke arah bola kristal emas yang diisi dengan ukiran emas yang memancarkan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Dan 3 planet mini menara void terbakar dan terus-menerus memakan, semakin kecil seiring berjalannya waktu. Mengapa tidak rusak? Kenapa tidak merusak? Lo Feng sangat khawatir. Binatang bertanduk emas itu dengan menyakitkan memukul kepalanya, dengan keras menabrak lapisan batu di samping. Jiwanya diserang, menyebabkan rasa sakit yang tak tertandingi. Beberapa jam sebelumnya, jiwanya baru saja menerima kerusakan parah, dan sekarang serangan manusia ini tidak lebih lemah dari serangannya sebelumnya. Lo Feng menjadi gila, dia tidak takut mati, hanya takut serangannya gagal. Di dalam Tower of the Void, 3 planet mini roh menyusut dengan cepat. Embusan-embusan 2 planet yang lebih kecil telah menyusut menjadi ketiadaan. Yang tersisa hanyalah planet roh pusat, ukurannya pun hanya tersisa 1/3 dari sebelumnya. Planet roh merah darah ini juga terus-menerus membakar, mendorong energi roh dalam jumlah besar ke menara kehampaan. Pengorbanan, lebih kecil dan lebih kecil, ucap Lo Feng. Lo Feng bisa merasakan kesadarannya perlahan menjadi kabur. Dia mengerti, dia sedang sekarat. Bunuh! Pangkalan Jiangnan, jalan-jalan kota Yangzhou. Orang tua dengan kepala penuh uban, bayi lapar yang menangis. Saat ini, semua orang di jalan dengan gugup melihat ke layar. Di antara mereka adalah Wei Wen. Dia mungkin yang paling gugup. Lo Feng saudaraku, kamu harus terus hidup. Terus hidup, ucap Wei Wen. Di layar, sinyal kekuatan hidup yang mewakili Lo Feng sudah bercampur dengan kekuatan hidup monster Golden Star Behemoth. Jelas mereka terlibat dalam pertempuran. Nafas tertahan, seluruh dunia menahan napas saat ini. Gemuruh, dewa kekuatan bentrok sengit satu sama lain. Itu hampir seperti binatang yang meledak sebelum mati. Segera, penurunan cepat, kekuatan hidup menurun. Menurun dengan cepat, suara itu akhirnya berbicara dari layar. Tidak ada cara untuk menentukan kekuatan hidup siapa. Keduanya bercampur, masih menurun. Wei Wen menyaksikan dengan mata terbelalak. Dengan gugup menonton juga adalah Su Xin, Lu Honggu, Gong Xinlan, Lu Hua, dan yang lainnya. Semua orang di bumi sangat gugup.
Di layar, sinyal kekuatan kehidupan dengan cepat menurun, semakin lemah dan semakin lemah. Mereka benar-benar lenyap. Sinyal yang mewakili kekuatan kehidupan di layar telah lenyap sama sekali, baik itu Lo Feng atau monster Golden Star Behemoth. Keduanya telah lenyap sama sekali. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Sudah mati. Lo Feng dan monster Golden Star Behemoth keduanya mati. Tanya semua orang. Semua orang di bumi telah melihat itu terjadi sebelumnya. Monster Golden Star Behemoth telah hidup kembali sebelumnya. Karenanya kesemasan kegugupan menghantui mereka. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Mereka terus menunggu. Kekuatan hidup monster Golden Star Behemoth tidak muncul kembali. Begitu pula Lo Feng. Ada keheningan di seluruh dunia. Waktu di Cina, jam 4:10 sore. Prajurit penjelajah bintang 3 umat manusia menyelam ke dalam laut, menemukan tubuh raksasa dari monster yang menelan atau Golden Star Behemoth. Namun mereka tidak memiliki cara untuk menembus sisiknya karena sisiknya begitu keras. Berita itu menyebar ke seluruh dunia. Seluruh dunia meledak dan dalam Berita itu menyebar ke seluruh dunia. Seluruh dunia meledak dalam kegembiraan. Monster Golden Star Behemoth sudah mati. Benar-benar mati. Mari kita ingat nama mereka. Hong, Dewa Petir Laisen, Mo Henderson, Esbern, Tripati Singh, Jia, Sokolov, dan Lo Feng. Mereka lah yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Mereka lah yang memberi kita harapan. Ini seperti mitos dan legenda. Hanya melalui kesulitan dan rasa sakit, manusia akan mendapatkan api baru. Para dewa dan pencipta memberi manusia tempat untuk bertahan hidup. Dan Hong, Laisen, Mo Henderson, Esbern, Tripati Singh, Jia, Sokolov, dan Lo Feng, mereka memberi kami harapan untuk bertahan hidup. Kami akan selalu mengingat 8 nama mereka. Yang tertua di antara mereka berusia 89 tahun dan yang termuda hanya 22 tahun. Sore pukul 16:25. Sejumlah besar monster telah berkumpul di sekitar area laut itu, termasuk monster kelas kaisar. Ini membuat manusia segera mundur, tidak bisa masuk ke dasar laut. Malam tiba, seluruh dunia, makhluk laut yang awalnya menyerang pangkalan dengan liar, semuanya mundur dengan cepat. Saat matahari terbit keesokan harinya, bumi telah mendapatkan kembali kedamaian sebelumnya. Sejarah umat manusia telah memulai babak baru. Demikianlah yang dapat Yepa sampaikan. Bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas, Yepa mohon maaf. See you.